Republik Makedonia adalah sebuah negara bekas dari Kekaisaran Yugoslavia yang sempat memiliki hubungan kurang baik dengan negara tetangganya Yunani. Hal tersebut terjadi karena masalah penggunaan nama Makedonia dan penggunaan simbol pada benderanya. Karena konflik tersebut yang terjadi pada tahun 2019, Republik Makedonia secara resmi mengganti namanya menjadi Republik Makedonia Utara. Lebih lengkap tentang negara Makedonia, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Makedonia Utara adalah nama resmi dari negara ini. Setidaknya hingga bulan Februari tahun 2019, negara ini dikenal dengan nama Republik Makedonia tanpa ada tambahan utara di belakangnya. Perubahan nama negara tersebut disebabkan karena adanya sengketa nama dengan negara Yunani. Negara Yunani khawatir adanya kesamaan nama antara Republik Makedonia dengan Makedonia yang menjadi wilayah dari Yunani dan kerajaan Yunani kuno Makedonia atau Makedon. Hal tersebut dikhawatirkan akan berujung pada terciptanya irredentisme atau keinginan untuk menganeksasi seluruh wilayah Makedonia di masa mendatang, dikarenakan persamaan nama tersebut. Puncaknya pada tahun 2018, kedua negara ini menandatangani perjanjian Prespa dan disepakati penggantian nama Republik Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara. Makedonia Utara merupakan salah satu negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Tenggara. Makedonia Utara adalah salah satu negara pecahan dari Yugoslavia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 25.713 km persegi. Makedonia Utara juga merupakan salah satu negara yang tidak memiliki wilayah maritim atau laut karena wilayah negaranya yang terkurung oleh daratan, biasanya dikenal dengan istilah landlocked. Negara ini berbagi perbatasan wilayahnya dengan negara Kosovo di bagian barat laut, Serbia di timur laut, Bulgaria di sebelah timur, Yunani di sebelah selatan, dan Albania di bagian baratnya. Ibu kota negara ini berada di kota Skopje, yang juga merupakan kota terbesar di Makedonia Utara. Jumlah populasi penduduk yang mendiami negara ini adalah sekitar 2.077.132 jiwa, dengan sekitar 69% penduduknya beragama Kristen Ortodoks Timur dan sekitar 28%-nya beragama Islam. Sisanya merupakan pemeluk dari beberapa agama lain. Bentuk pemerintahan Makedonia Utara adalah republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Pada tahun 2009, Makedonia Utara dinilai oleh Bank Dunia sebagai negara reformasi terbaik keempat dari 178 negara yang dinilai oleh lembaga tersebut. Makedonia Utara telah mengalami reformasi ekonomi yang cukup besar sejak era kemerdekaan negaranya. Negara ini telah mengembangkan ekonomi terbuka dengan sektor perdagangan, menyumbang lebih dari 90% PDB negaranya. Makedonia Utara menempati peringkat ke-82 pada Indeks Pembangunan Manusia, dan negara ini menyediakan jaminan sosial, sistem perawatan kesehatan, dan juga pendidikan gratis bagi warganya. Makedonia juga menjadi salah satu destinasi wisata dengan beberapa tempat yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Antara lain adalah Canyon Matka. Tempat ini terletak hanya 17 km dari arah barat daya kota Skopje. Canyon Matka dikelilingi oleh dinding-dinding ngarai atau lembah yang terjal. Bagi para wisatawan yang suka berwisata di alam yang terbuka, mengunjungi Canyon Matka akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Sebagian besar pengunjung yang datang ke Canyon Matka dapat menyewa perahu untuk melihat goa yang ada di Canyon Matka. Tempat ini menawarkan 10 goa dan beberapa formasi batuan yang menawan, dan Goa Vrelo adalah goa yang paling mengesankan. Canyon Matka juga menjadi rumah bagi lebih dari 70 spesies kupu-kupu. Di tempat ini terkenal sebagai tempat dengan perairannya yang tenang dan pemandangannya yang menyegarkan. Selain itu, tempat wisata lain di Makedonia adalah Taman Nasional dan Danau Mevrovo, yang merupakan taman terbesar di Makedonia. Mevrovo membentang lebih dari 192.000 hektar dari Danau Mevrovo ke perbatasan Albania. Di Taman Nasional Mevrovo, wisatawan akan menemukan puncak tertinggi Makedonia dan tempat bermain ski terbaik di Makedonia. Sejarah Makedonia.
Wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Makedonia Utara pada masa lalu adalah bagian dari kerajaan kuno Paeonia yang terletak tepat di sebelah utara kerajaan Makedonia kuno yang saat ini menjadi wilayah Yunani. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Paeonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia pertama di bawah Darius Agung. Kemudian wilayahnya dimasukkan menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Menyusul kekalahan dalam invasi kedua Persia ke Yunani pada tahun 479 sebelum Masehi, bangsa Persia akhirnya menarik diri dari wilayah Eropa mereka. Hingga awal abad Masehi, wilayah ini dikuasai oleh bangsa Romawi. Pada abad ke-6 Masehi, wilayah ini diduduki oleh orang-orang dari suku Slavia, sebagaimana kebanyakan wilayah Balkan lainnya. Hingga pada pertengahan abad ke-14, wilayah Makedonia Utara secara silih berganti menjadi daerah kekuasaan dari Kekaisaran Bulgaria, Bizantium, dan Kekaisaran Serbia. Sampai kemudian pada abad ke-14, wilayah ini kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman dan menjadi bagian provinsi atau eyalet dari Rumelia. Rumelia merupakan wilayah yang ditaklukkan oleh Turki Ottoman dari Kekaisaran Bizantium. Ottoman berkuasa di wilayah ini hingga awal abad ke-20. Setelah dua perang Balkan pada tahun 1912 serta tahun 1913 dan pembubaran Kekaisaran Ottoman, sebagian besar wilayahnya di Eropa dibagi antara Yunani, Bulgaria, dan Serbia. Wilayah yang kemudian akan menjadi Makedonia Utara dianeksasi oleh Serbia dan dinamai dengan Serbia Selatan. Antara tahun 1915 dan tahun 1918, wilayah tersebut diduduki oleh kerajaan Bulgaria. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, wilayah tersebut kembali kepada kendali Serbia sebagai bagian dari kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang baru dibentuk. Pemerintahan Serbia menjalankan kebijakan Serbia secara paksa di wilayah tersebut yang mencakup penindasan sistematis terhadap aktivis Bulgaria, mengubah nama keluarga, kolonisasi internal, kerja paksa, dan propaganda yang intens. Di tahun 1929, kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia resmi berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia, dan wilayahnya dibagi menjadi beberapa provinsi yang disebut dengan Banovina. Serbia Selatan dan termasuk wilayah Makedonia Utara menjadi provinsi Vandar Banovina dari Kerajaan Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Kedua, Yugoslavia dibentuk kembali sebagai negara federal di bawah Liga Komunis Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Pada tahun 1946, wilayah Makedonia Utara diberikan status federal sebagai Republik Rakyat Makedonia yang otonom di dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang baru. Selama Perang Saudara di Yunani pada tahun 1946 sampai tahun 1949, pemberontak Makedonia mendukung komunis dari Yunani. Selama era tersebut, banyak pengungsi dari Yunani melarikan diri ke wilayah Makedonia Utara. Setelah perang berakhir, para pejuang Yunani yang berlindung di selatan Yugoslavia dan Bulgaria tidak semuanya diizinkan oleh Yunani untuk kembali ke Yunani. Hanya mereka yang menganggap diri mereka sebagai orang Yunani yang diizinkan kembali. Sedangkan mereka yang menganggap dirinya sebagai orang Bulgaria atau Makedonia tidak diizinkan kembali ke Yunani. Peristiwa tersebut juga menjadi salah satu penyebab buruknya hubungan Yugoslavia dan Yunani di Makedonia. Dalam konstitusi Yugoslavia tahun 1963, setelah federasi berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia, nama Republik Rakyat Makedonia kemudian dirubah menjadi Republik Sosialis Makedonia agar sejalan dengan Republik Yugoslavia lainnya. Pada tahun 1990, bentuk pemerintahan negara ini mengalami perubahan dari negara sosialis yang dipimpin oleh seorang presiden kolektif menjadi sebuah negara dengan sistem demokrasi parlementer. Pada bulan November dan bulan Desember tahun 1990, pemilihan umum multipartai diadakan untuk pertama kalinya di negara ini. Pada tanggal 16 April tahun 1991, parlemen mengadopsi amandemen konstitusi yang menghapus sosialis dari nama resmi negara. Dan pada tanggal 7 Juni tahun 1991, nama baru Republik Makedonia secara resmi digunakan.
Pada tanggal 8 September tahun 1991, Republik Makedonia mengadakan referendum di mana 95% pemilih memilih untuk merdeka dari Yugoslavia. Pada tanggal 25 September tahun 1991, deklarasi kemerdekaan secara resmi diadopsi oleh Parlemen Makedonia dan menjadikan Republik Makedonia sebagai negara merdeka. Dan hari kemerdekaan tetap dirayakan pada tanggal 8 September sebagai hari referendum. Itulah ringkasan tentang sejarah dari negara Makedonia Utara. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Makedonia Utara. Asal-usul penamaan Makedonia berasal dari nama kerajaan Makedonia kuno atau Makedon. Makedonia adalah kata dari bahasa Yunani Makedones yang memiliki arti yang tinggi atau penduduk dataran tinggi. Kemungkinan hal ini menunjukkan karena Makedonia berada di wilayah pegunungan. Pada masanya, kerajaan Makedonia kuno adalah kerajaan terbesar di dunia. Di bawah pimpinan Alexander Agung, wilayah kekuasaan Makedonia membentang dari seluruh Yunani, Persia, hingga barat laut India. Setelah kematian dari sang raja, kekaisaran pun runtuh dan wilayahnya menjadi provinsi Romawi pertama pada tahun 146 sebelum Masehi. Bendera Makedonia Utara yang saat ini kita lihat baru digunakan secara resmi pada tanggal 5 Oktober tahun 1995. Bendera ini menggantikan desain bendera sebelumnya karena mendapat pertentangan dari negara Yunani. Desain bendera yang dipakai oleh Republik Makedonia pada tahun 1992 dianggap menggunakan simbol matahari Vergina dan Yunani menganggap bahwa matahari Vergina sebagai simbol Yunani. Desain bendera Makedonia Utara saat ini memiliki latar belakang merah dengan lingkaran matahari kuning di tengahnya. Dari lingkaran tersebut memanjang dan melebar 8 sinar hingga ke tepi bendera. Warna merah adalah salah satu warna Makedonia Slavia, dan warna kuning atau emas juga merupakan bagian dari warisan bangsa. Simbol matahari yang digunakan saat ini melambangkan matahari baru kebebasan. Bahasa resmi dari negara Makedonia Utara adalah bahasa Makedonia dan bahasa Albania. Bahasa Makedonia digunakan pada semua aspek di seluruh wilayah Makedonia Utara dan dalam hubungan internasionalnya. Selain bahasa Makedonia dan Albania, bahasa minoritas dengan jumlah penutur yang banyak di negara ini adalah bahasa Turki. Mata uang resmi yang digunakan di Makedonia Utara adalah denar Makedonia dan dikodekan dengan MKD. 1 denar Makedonia jika kita konversi ke rupiah adalah sekitar 286 rupiah. Makedonia Utara adalah satu-satunya negara yang mendapatkan kemerdekaan negaranya dari Yugoslavia tanpa pertumpahan darah. Negara ini tetap sepenuhnya damai pada panasnya perang Yugoslavia di awal tahun 1990-an dan kemudian merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991. Nama resmi Makedonia Utara sebelumnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bekas Republik Yugoslavia Makedonia atau Former Yugoslavia Republic of Makedonia atau disingkat dengan FYORM. Karena penggunaan nama Republik Makedonia mendapatkan tentangan dari Yunani, baru pada tahun 2019 nama negara ini secara resmi berubah menjadi Republik Makedonia Utara. Makedonia Utara adalah negara Kristen Ortodoks. Dan negara ini merupakan rumah bagi sekitar 1000 gereja. 3 di antara gereja di Makedonia Utara dipercaya menyimpan beberapa bagian salib tempat Yesus disalibkan. Ketiga gereja tersebut menggunakan potongan salib yang mereka dapatkan sebagai pondasi. Gereja tersebut adalah Gereja Saint Bogodorica Prekista, Saint Jovan Bigorski, dan Saint Georgic Pobedonosek. Salib Millennium atau Millennium Cross adalah salib terbesar kedua di Eropa dan terbesar kelima di dunia. Salib setinggi 66 meter ini terlihat dari hampir setiap titik di ibu kota. Berada di puncak Gunung Fotno, salib ini dibangun pada tahun 2000 untuk memperingati 2000 tahun kekristenan di Makedonia. Islam adalah agama terbesar kedua di Makedonia Utara. Jejak peninggalan sejarah Islam dari Kerajaan Ottoman juga bisa ditemukan di negara ini. Di antaranya adalah masjid-masjid yang dibangun selama era Ottoman, seperti Masjid Mustafa Pasha,
Masjid Sarena, Masjid Sultan Murad, Masjid Ishak Selebi, dan beberapa masjid tua lainnya. 85% wilayah dari Makedonia Utara adalah pegunungan. Hal tersebut menjadikan negara ini sebagai negara dengan pegunungan terbanyak kedua di dunia. Setelah yang pertama adalah negara Montenegro dengan 89% wilayahnya adalah pegunungan. Makedonia Utara memiliki sekitar 34 puncak gunung yang masing-masing memiliki ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Dan puncak tertinggi dari negara ini berada di Gunung Golem Korab dengan ketinggian mencapai 2753 meter di atas permukaan laut. Dan sebagian besar puncak di Makedonia Utara belum pernah dikunjungi oleh orang. Danau Ohrid yang berada di Makedonia Utara adalah salah satu danau tertua di dunia. Dengan kedalaman mencapai 288 meter, Danau Ohrid adalah danau terdalam di Eropa. Menurut ilmuwan, danau tersebut diperkirakan berusia lebih dari 4 juta tahun. Selain itu, terdapat lebih dari 200 spesies endemik yang hidup di Danau Ohrid yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Danau ini oleh UNESCO dijadikan sebagai salah satu situs warisan dunia. Di negara ini juga terdapat salah satu observatorium tertua di dunia. Kokino adalah situs arkeologi yang tersebar di area seluas 30 hektar. Situs ini ditemukan pada tahun 2001 dan diperkirakan sudah ada sejak zaman perunggu. Menurut NASA, Kokino adalah salah satu observatorium tertua di dunia dan orang-orang pada zaman dahulu menggunakannya untuk mengamati luar angkasa sejak abad ke-19 sebelum Masehi. Gua Pesna adalah salah satu gua terindah di semenanjung Balkan. Pintu masuk gua yang setinggi 30 meter menjadikannya sebagai yang terbesar di semenanjung Balkan dan salah satu yang terbesar di Eropa. Gua Pesna menurut majalah New York Times digambarkan sebagai tempat paling mirip dengan Helm's Deep pada film The Lord of the Ring. Gua Vrelo yang terletak di Canyon of Matka adalah salah satu gua bawah laut terdalam di dunia. Sampai saat ini belum bisa dipastikan kedalaman dari gua tersebut. Dari beberapa upaya penjelajahan yang dilakukan di gua tersebut, belum ada yang bisa memastikan kedalaman dari Gua Vrelo. Ekspedisi terakhir yang dilakukan hingga mencapai kedalaman 77 meter, tetapi menurut pernyataan mereka kedalaman gua tersebut masih jauh lebih dalam dari itu. Makedonia Utara adalah satu-satunya negara di Eropa yang memiliki batu rubi alami. Dan di negara ini terdapat satu-satunya tambang batu rubi di benua Eropa. Desa Vevcani di perbukitan di sebelah utara Danau Ohrid terkenal dengan mata airnya dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dan fakta bahwa sesaat setelah pecahnya Yugoslavia, desa ini mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Independen Vevcani pada tahun 2002. Desa yang berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini masih suka menganggap dirinya sebagai entitas yang terpisah dengan paspor dan mata uangnya sendiri. Dan jika kalian minum cukup anggur Vevcani, kalian bisa menjadi warga negara kehormatan. Makedonia Utara adalah rumah bagi opium paling kuat di seluruh dunia. Masyarakat Makedonia Utara telah secara tradisional membudidayakan bunga opium poppy selama bertahun-tahun. Opium yang dibudidayakan di negara ini memiliki 14 unit morfin, hampir 2 kali lipat dari unit morfin dalam opium yang dibudidayakan di Cina yang hanya memiliki 8 unit. Pada tahun 2006, Makedonia Utara menjadi negara pertama di dunia yang memiliki akses penuh ke koneksi broadband nirkabel. Proyek tersebut diberi nama Makedonia Connects dan disponsori oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Itulah sejarah dan fakta dari negara Makedonia Utara, sebuah negara yang terletak di semenanjung Balkan di Eropa Tenggara dengan berbagai peninggalan kejayaan di masa lalu dan kekayaan alam yang tidak ada di negara lain. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.